bagaimana kopi mempengaruhi kesehatan kita. Di Indonesia, tren minum kopi memang sedang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemicunya banyak, mulai dari munculnya beragam merek kedai kopi ternama, film yang berhubungan dengan kopi, hingga makin giatnya para pelaku UMKM yang membuka jasa penjualan kopi, baik dalam bentuk biji maupun siap seduh. Fenomena ini tak hanya memfasilitasi para pencinta kopi, namun juga sekaligus menjaring peminum kopi baru. Di balik semua itu, sadarkah Anda bahwa ada pemahaman keliru di tengah masyarakat terkait kopi? Agar tak terkecoh, ketahui dahulu mitos atau fakta kopi berikut ini. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Kembali berjumpa dengan saya, Dr. Rini Tarlin. Saya Dr. Haikal dalam acara talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo hidup sehat. Nah, ngomongin tentang kopi, Dr. Haikal, saya tiap hari pasti kalau bangun tidur langsung minum kopi. Betul banget dok, saya nih kalau bangun pagi, begitu mencium aroma kopi langsung melek. Iya. Waduh, semangat langsung. Aromanya sangat menggoda, bikin kita semangat banget untuk menghadapi hari. Betul banget dok. Kali ini, saya mau nanya dulu nih sama penonton-penonton di sini, ada nggak sih yang suka minum kopi juga sama kayak kita? Kayaknya banyak nih. Oh ada. Gimana, suka minum kopi setiap hari? Suka banget, tiap hari? Tiap hari. Biasanya siang sih, soalnya siang sering ngantuk. Oh, siang-siang sering ngantuk, jadi biar nggak ngantuk minum deh. kopi ya memang. Oke. Nah, kali ini spesial, ini adalah episode yang sangat spesial. Karena di Ayo Hidup Sehat ini sekarang ada kafenya. Wah, hebat ya, ada kafe. Kafe Ayo Hidup Sehat bersama barista kita Mas Eka. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Eka. Dan di sana ada para pecinta kopi, Dr. Maya dan Intan Salmadina. Ramai banget ya. Ini kopinya belum ada ya dok? Mau apa dok kopinya? Cappuccino, espresso? Saya Americano. Oh, Americano. Kalau Intan mau apa? Cappuccino. Cappuccino. Oke, silakan boleh dibikin langsung mas. Langsung dibuat. Sambil dibuat, kita mau ngobrol-ngobrol nih mas. Betul. Sebenarnya ini ada beberapa jenis kopi ya. Di sini sudah ada beberapa biji kopi. Ini apa bedanya nih mas? Ada Arabica Bogor, Argo Puro Natural, Ada Robusta dan Sumatera Arabica. ada juga Dark Roasted Arabica Iya. Bogor. Wow. Ini apa bedanya nih mas? Jadi biasa kalau sebenarnya perbedaan itu ada di Arabica sama Robusta. Arabica bisa cenderung lebih asam, sedangkan untuk Robusta bisa cenderung lebih pahit. Ya. Jadi kalau Arabica itu lebih asam, Robusta bisa cenderung lebih pahit. lebih pahit. Tapi memang Oke. setiap daerah juga mereka punya ciri khas masing-masing juga. Iya. Kayak Jawa Barat, Sumatera, Wah, Bali, ini seperti itu. dari Indonesia sendiri ya, luar biasa. Nah, Mas Eka nih, kalau untuk membuat kopi kayak tadi Americano, kemudian cappuccino, ini menggunakan biji kopi yang mana? Biasanya menggunakan biji kopi yang sudah di blend. Dari blend ya? Iya, seperti itu. Nah, ini cara ngeblendnya ini apakah katanya biji kopi ini mesti disangrai dok ya, seperti itu ya? Ya biasanya sih emang untuk minuman milk base ataupun espresso base biasanya dia lebih gelap sedikit. Iya. Dasarnya susu gitu Iya, ya tapi- maksudnya. Boleh Oke. diracikan mungkin Iya. kopi pesanannya Boleh, Dokter Maya sama Betul. Intan ya. Langsung kita buat aja ya. Nah, sambil disiapkan, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Dokter Maya ya dok. Di sini banyak sekali mitos-mitos mengenai kopi. Boleh kita bahas satu persatu ya dok? Boleh. Kasih kita untuk Dokter Maya, silakan dok. Ayo dok. Silakan dok. Dok, ini masyarakat banyak. kah? Oke dok, kita Atau langsung tetap di sini tempat? aja ya. Oh, tetap di tempat. Oke. Betul. Iya oke. Mitosnya dok, banyak sekali yang bilang bahwa satu, bayi-bayi itu biar gak step harus dikasih kopi. Nah, itu benar nggak tuh dok? Oke. Oh, jawab langsung. Iya. Jadi Silakan, Dok. tentunya pemakaian kopi itu bagus, tetapi ada koma, titik-titiknya. Dan yang pasti tidak pada anak baby Iya. atau pada ibu hamil, Iya. ya, tetapi pada yang sekitar kita ini loh. Yang sekarang katanya nih jam ngantuk. Betul. Oke, jadi itu sudah ya. Jadi tentunya Iya. tidak diberikan pada anak kecil. Tidak boleh ya. Mengingat kan kalau kopi kita ngertinya kopi yang barista bikin. Tapi banyak ya Dokter Haikal minuman-minuman yang berkafein. Itu juga jangan. Jangan ya. Oke? Oke. Nah, Oke. dok, kemudian mitos atau fakta bahwa kopi membuat kita tidak ngantuk, tapi bisa juga menyebabkan sulit tidur, insomnia.
Jadi begini, sebetulnya kopi itu kita mau bilang minuman beverage, kita mau bilang obat, kita mau bilang nutraceutical bisa. Jadi ada dosisnya dan ada kepekaannya pada masing-masing orang. Jadi mungkin kalau saya minum 200 mg udah melotot. Ini berapa cangkir dok kalau 200 mg? Jadi kan biasanya 100 ml tergantung. Tadi kan ada Robusta, ada Arabica, bahkan ada Liberica. Nah itu kan beda-beda isinya dan derajat roastingnya. Makin dia roast, kafeinnya makin kecil. Jadi yang saya bilang tiap orang mempunyai sensitivitas yang tersendiri. Misalnya saya minum 200 mg, saya melotot sepanjang malam jadi satpam. Tapi dokter Hekel mungkin minum 400, masih tidur. Itu kira-kira ya. Oke, nah selanjutnya nih ada juga dong mitos atau fakta mengenai kopi yang selanjutnya adalah minum kopi sebabkan sakit kepala. Nah, kalau Mbak Intan, kalau minum kopi sakit kepala nggak? Aku kadang-kadang lambung aku tuh kenapa tuh dok? Nah tunggu, jawab dulu. Kita dulu, minum kopi sebabkan sakit kepala. Sakit kepala aku enggak sih. Kepala enggak ya? Iya. Oke. Kalau nggak minum kopi malah sakit kepala ya biasanya. Jadi kopi itu mempunyai ambang toleransi. Jadi biasanya kita minum sedikit dulu untuk membuat kita excited, kita happy, kita have the world in our hand. Gitu. Tapi mungkin dengan beberapa saat dosis segitu tidak cukup. Dan pada waktu dia melepas biasanya disitulah dia sakit kepala. Tapi kalau minum kopi jadi sakit kepala rasanya tidak. Nah, ngomongin sakit kepala, saya mau nanya nih Mas Eka. Mas Eka, biasanya nih penggemar kopi sukanya lebih suka kopi yang hitam atau kopi yang dicampur dengan susu atau gimana Mas? Kalau sekarang sih dua-duanya sih ya, ada beda segmen aja. Ada beberapa yang emang sekarang lebih suka milk base, ada juga yang suka juga yang gelap hitam tadi. Karena emang kalau hitam kita bisa merasakan cita rasa kopi yang sesungguhnya di situ. Kalau yang dari yang milk, dia blend dari si kopi dengan susu itu memberikan cita rasa yang unik dan enak untuk dinikmati. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong udah siap Udah belum siap, Mas? udah. Oke, udah siap loh. Sorry. Ini dia. Ini apa nih dok? Cappuccino. Oh, ini cappuccino. Cantik banget. Nah, ini ngomong soal cantik nih. Ini ada ini mesti dilihat nih ya. Ini Waduh. cantik sekali nih. Ini namanya apa nih Mas? Kalau hiasan seperti ini? Nah itu namanya latte art. Latte art ya. Wah, bentuknya seperti bunga ya. Iya, Cantik betul. sekali. Secantik yang minum. Bisa aja dong Haikal ya. Oke, selanjutnya. lanjut lagi nih dok. Ada lagi mitos atau fakta saat minum kopi penderita mah tidak boleh minum kopi. Tuh yang tadi ya. Tuh Intan Nah. langsung. Iya. Jadi sebetulnya begini, seperti balik ke awal. Jadi kita tiap orang itu nggak sama. Satu tetes buat saya, which is cuma 1,8 mg, mungkin sayanya sakit banget. Tapi 100 kalinya tidak apa-apa. Gitu loh. Ya. Jadi Jadi beda-beda itu tiap orang. beda-beda. Ya, jadi sebetulnya kalau masalah dia minum kopi langsung sakit mah kita lihat dua hal. Iya. Satu, dosismu ketinggian nggak, ya kan? Karena sensitivitas orang berbeda. Jadi ada yang namanya sekarang itu ya Dr. Hekel dan Dr. Arin, ada yang namanya nutrigenomik. Jadi ada hubungan gen-gen di tubuh bereaksi beda. Ya mungkin dia memetabolis kopinya pelan seperti itu ya. Iya, selanjutnya apa nih mitos dan fakta minum kopi? Iya, selanjutnya adalah penderita darah tinggi juga tidak boleh mengkonsumsi kopi. Nih, ada studi yang tentang ini. Jadi begini, bukan karena saya suka kopi, saya harus belain kopi. No, tadi saya udah bilang dari awal bahwa kita ini ada kurva yang namanya huruf U terbalik. Iya. Jadi pada saat dosis itu di sini, dia good. Makin tinggi dia makin good sampai ke peak. Begitu terlalu tinggi dosisnya, dia akan drop. Jadi setiap orang baiknya mengenali U-curve-nya masing-masing karena setiap orang tidak sama. Berarti ini artinya terkait dengan berapa jumlah yang sebaiknya kita konsumsi. Dan sebetulnya studi yang ada adalah bahwa penderita darah tinggi, kalau dia minum kopi, naiknya tuh cuma beberapa hari. Jadi 5 hari pertama benar, dia makin tinggi. Tapi setelah itu terjadilah intoleransi. Jadi sudah kembali lagi. Jadi sudah terbiasa seperti Iya, itu. setelah itu. Tapi tentunya kalau memang sudah menderita darah tinggi, Iya. kalau minum kopi tetap harus konsultasi ke dokter Betul. ya. Iyalah, kok enggak nanti gimana? Harus tetap harus terkontrol Betul ya. banget, Dok. Oke. Setuju. Nah, selanjutnya nih dok, sering minum kopi sebabkan kanker. Waduh. Mungkin ini kalau kebanyakan kopi di kafe-kafe jadi kanker ya. Kantong kering. Ya. Gimana sih? Jadi gini, justru penelitiannya terbalik ya, bahwa kopi dengan intensitas moderate itu beda-beda. Mereka bilang
ada yang 4 cup, ada yang bilang 5 cup, justru mengurangi risiko kanker. Kanker prostat pada laki-laki, kanker kolon, dan kanker-kanker lainnya ya, termasuk juga sangat bagus untuk hati. Oke. Ya. Nah, Dok, pada penelitian ini berapa jumlah cangkir kopi yang dikonsumsi yang bisa menurunkan risiko kanker? Ya, moderate. Jadi Moderate, kalau ya? kita ambil rata saja adalah moderate, berarti 4 sampai 5 cangkir. Sehari? Ya. Sehari. Oke. Kalau ya. Intan? Minum Aku. kopi berapa cangkir sehari? Aku cukup 1 cangkir So sehari. cukup 1 cangkir sehari. Ngopi cantik. Ngopi cantik aja. Setelah minum kopi apa yang dirasakan biasanya? Nah, itu tuh aku biasanya kalau habis minum kopi aku selalu ngerasa fun. Itu kenapa tuh, Dok? Happy ya? Happy banget. Semangat. Mungkin Iya, biar lebih semangat. semangat minum dulu. Coba Silakan. dulu ya. Boleh diminumkan. Iya, silakan Terus yang dong. 2 nggak minum? Lagi dibikin oleh Mas Eka. Mas Eka, Iya, kita bikinin dong. Sama juga. Oke. Kita maunya apa ya? Cappuccino? Aku latte. Aku cappuccino, Mas ya? Oke. Oke. Nah, Dok, silakan dijawab dulu Dok yang tadi. Iya, jadi happy kenapa, Dok? Iya. Habis Jadi minum kopi? sebetulnya kita punya di otak, kita ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu macam-macam ya, ada adenosin, ada GABA, ada dopamin, ada serotonin. Memang dia men-increase si happy go itu. Jadi dia menjadi makin naik. Jadi Ya. intinya di dalam otak itu ada zat yang bisa Membikin kita lebih happy. yang bikin Dan zat- happy dan zat itu bisa makin meningkat Betul. dengan adanya Dengan kopi, minumnya kopi. di dalam darah. Terus ya. kalau meleknya tadi, kenapa saya jadi lebih melek dan lebih excited? Karena sama, kita punya di otak neurotransmitter yang namanya adenosin. Adenosin. Adenosin ini ada 2 reseptor yang terkenal dan itulah yang digantikan oleh kopi. Oke, Dok. Yang terakhir dong, mitos atau fakta bagi remaja yang banyak minum kopi bisa mengganggu pertumbuhan tulang. Aduh, iya nih Saya Dok. bilang ini mitosnya masih bagus loh, nggak kejam-kejam amat. Yang saya pernah dengar adalah remaja atau anak minum kopi nggak tumbuh. Oh, nggak alias tumbuh. stunting ya, atau jadi cebol. Cebol. Gitu ya. Apakah betul itu Dok? Jadi ini tidak benar kalau dia mengganggu pertumbuhan tulang. Kemudian ada satu mitos lagi yang bilang kalau perempuan sesaya, bukan yang muda-muda begini, sesaya, minum kopi kalsiumnya jadi hilang. Nanti saya jadi osteopeni, osteoporosis, dan jatuhlah saya dan terjadilah fraktur. Sebetulnya kalsium yang hilang hanya pada usia yang sesaya, enggak yang segini-segini. Dan itu pun bisa digantikan dengan kalsium dari sumber lain. Oke, jadi untuk mengkonsumsi kopi itu sebenarnya aman ya Dok ya? Iya. Sebetulnya tadi kita lihat U curve-nya tadi, curve-nya. masing-masing Iya. orang berbeda, ya kita lihat di situ. Kalau bingung tanya dokter, kan begitu. Oke. Ya. Iya, Dok, ini kalau batas aman atau idealnya untuk mendapatkan manfaat kopi, ini berapa cangkir sehari? Iya. Kalau kita pukul rata tadi ya kita harus moderate, harus 3 sampai 4. Bahkan ada beberapa penelitian yang the more the better, sampai 6, 7, 8 cup. Tapi tentunya kopi hitam ya, Dok ya? Oh iya ya, dari tadi sorry saya lupa menyebutnya. Nggak apa-apa ya minum ini karena doyan ya. Tapi sebetulnya kafe yang ideal adalah kopi pertama bijinya dulu. Bijinya tolong organik. Karena kalau tidak pestisidanya banyak, alih-alih dapat manfaat kita dapat racunnya. Iya. Ya kan, kalau prosesnya kita serahin lah ya ke baristanya. Of course dia mesti Ya, kalau Mas Eka. dipetik mesti ya Mas, dipetik, dikeringin, di sangrai, and kemudian katanya sangrainya home sangrai, Iya. and then Iya, mesti oke. di apalah di green segala macam. Baik. Dan berapapun derajat terusnya itu penting dari sumbernya dulu. Setelah itu ya jangan pakai gula dan pakai Oke. creamer. Ini banyak sekali nih ya Gitu. mitos-mitos mengenai gula dan juga Creamer. tanpa creamer ya Dok ya, yang baik ya. Yang baik itu adalah minum kopi tanpa creamer dan Tanpa juga gula yang gula. berlebihan. Bahkan ada penelitian juga nih bahwa yang bilang kopi sasetan atau kopi yang itu dia. sudah bercampur dengan gula itu ternyata diabetes induce Betul. atau bahkan bisa Tuh, menyebabkan kan? diabetes. Iya. Betul atau tidak? Kita akan membahasnya dengan Dokter Ari, spesialis penyakit dalam. Siang, Dok. Siang Dokter. Iya. Dok, mau pesan apa Dok? Saya cappuccino. Beb. Cappuccino. Oke, Dok. Silakan Nanti kita dulu, akan membahas mengenai Oke. kopi dengan Dokter Ari. Iya. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat.
I should find a way to make it on my own this time. Stop making choices based on someone else's dream, believe my own. Oh, it feels like I'm already on my way. Bagi para pencintanya, aroma kopi di pagi hari saat bangun tidur ibarat pembangkit semangat. Tak ayal banyak orang menyukai minuman pahit ini, termasuk kaum selebritas. Every time I feel like I can't take it, I remind myself it's all inside. Rio Dewanto misalnya, suami Atika Hasiholan ini kerap memasukkan kopi dalam agendanya setiap hari. Rio juga memiliki kedai kopi, tak jarang ia pun membuatnya di rumah sendiri. Siapa sangka kakak Krisdayanti, Yuni Syara, kerap membawa kopi luwak tanpa gula dalam termos kemanapun ia pergi. Selain itu, Yuni selalu meminum kopi setiap pagi dan sehabis makan. Aktris cantik Luna Maya mengaku mengkonsumsi kopi minimal 3 gelas per hari, meski memiliki riwayat penyakit MA. Namun ia mampu mengakalinya dengan makan terlebih dahulu dan minum kopi yang dicampur susu. Minuman kopi diyakini dapat membakar kalori dengan cepat. Mungkin ini yang membuat tubuh aktris Hollywood Jessica Alba tetap langsing. Jessica begitu menyukai kopi, terlebih saat pagi hari. Hampir sama seperti selebritas lainnya, aktris Sandra Bullock senang menyeruput kopi pada pagi hari. Kebiasaan itu sudah dilakukannya dari dahulu hingga sekarang. I miss the smell of your coffee. I miss waking you up early when you had to be somewhere. Baby, you had me good. Baby, you had me good. Ternyata banyak ya artis pecinta kopi ya dok ya. Iya banyak sekali. Nah, nih Mas Eka, Dokter Ari, Ya. kopinya udah jadi? Udah. Silakan duduk. Waduh. Sedap banget nih kita sambil ngobrol-ngobrol sambil menikmati kopi bikinannya Mas Eka. Ini latte artnya bentuknya apa nih? Kembang ya? Kembang. Kembang. Penonton ada yang mau kopi? Boleh mau? Mau, banyak banget tuh. Kak, mau apa? Cappuccino? Oh boleh, Atau kopi boleh. tubruk? Kopi tubruk. Abis itu tubruk ya. Oke. Nah, kembali lagi nih sama Dokter Ari. Dok, kita nanti akan membahas mengenai manfaat kopi. Tapi sebelumnya banyak nih para penonton yang ada di rumah juga ingin bertanya sama dokter. Iya. Sudah ada di laman Facebook kita, ini dia. Dok, saya Catur, mau tanya, saya suka banget minum kopi. Sehari bisa 5 gelas atau 6 gelas. Setelah minum sebanyak itu, perut saya suka embung, perih, melilit. Kira-kira itu bahaya nggak buat kesehatan saya? Itu dia dok, silakan langsung dijawab. Ya, jadi tadi masalahnya dia minum 5-6 gelas ya, Iya. itu kebanyakan. Pertama, saya juga nggak tahu nih apakah ada riwayat sakit mah atau tidak sebelumnya. Jadi prinsipnya kalau kita bilang sakit mah itu dalam keadaan dia sedang sakit mah atau tidak. Misalnya memang lagi nyeri ulu hatinya, Lagi serangan mual atau muntah, tidak. iya. Dalam kondisi seperti itu tentu tidak boleh minum kopi. Saya selalu bilang, Bu, stop dulu ya, asam-asam, pedas-pedas, kopi. Nah, soda-soda itu biasanya seperti itu. Karena apa? Karena memang tadi Dokter Maya juga udah singgung sedikit bahwa di dalam kopi itu ada yang namanya kafein. Nah, kafein itu bisa merangsang produksi asam lambung. Ya. Tapi dok, saya sakit mahnya udah baik nih, boleh nggak saya minum kopi? Silakan. Tapi sekali lagi coba dulu, bertahap dulu. Jangan langsung udah pas disuruh 5 gelas ya repot. Nah, Ya, dok, cobanya dulu nih ya. berapa cangkir dok? Saya bilang sedikit aja, setengah cangkir aja dulu. cangkir. Kalau perlu diencerin gitu loh. Yang penting rasa kopi itu ada dulu. Orang itu kan sebenarnya apa sih kan? Kita kembaliin lagi deh. Kenapa sih kamu ngopi? Tadi tuh, dok saya kalau nggak ngopi nggak bisa start tuh untuk hari itu gitu loh. Nggak seger rasanya. Ya udah sebatas kadang-kadang. Dok saya nyium baunya aja udah seger, nah gitu. Jadi tergantung dia tujuannya tuh apa gitu. Nah itu dia. Itu yang penting buat ke pasien. Tapi sekali lagi tadi kalau memang tadi oke, hipertensi, tekanan darahnya terkontrol ya nggak ada masalah. Tapi tensinya lagi 200 ya nggak boleh. Itu akan memperburuk keadaan. Jadi sekali lagi informasi ini penting.
kopi ini minuman yang sehat karena tadi mengandung antioksidan ya buat kesehatan kita, mau buat kita menjadi alert ya. Jadi kemudian juga ya tadi berbagai penyakit bisa mencegah penyakit kepikunan, Alzheimer, Parkinson, ya itu ada beberapa penyakit yang bisa dicegah oleh minum kopi. Tapi sekali lagi tadi benar yang tadi Maya bilang, jumlahnya harus diperhatikan. Ya karena tadi nih kayak penanya tadi 5-6 gelas kebanyakan. Anjurannya itu 3 cangkir cukup. Anjuran kesehatan itu 3 cangkir. Tapi dengan catatan kopi yang benar-benar kopi ya, Dok ya. Lagi tadi tanpa ada gula dan sugar ya. Ya sebenarnya sih saya bilang sih boleh juga. Ini soalnya kebetulan saya masih nih. Artinya begini nih. Saya ya nanti jangan nanti jangan bilang dokter ngomongnya doang. Nah sekarang saya bilang saya mesti ngitung nih sekarang ya, mohon maaf dokter Maya nih. Jadi saya ada gulanya, ada susunya, oke deh saya 150 kalori. Jadi nanti makan itu saya kurangin tuh nasinya. Mesti begitu mikirnya. Jangan nasinya tetap 2 centong, kopinya tetap kopi yang mix seperti ini. Tapi bahaya juga Dok, biasanya orang tuh minum kopi tuh setelah makan. Jadi udah keburu makan 2 centong duluan. Ini dia. Makanya ada susu. Ya, tidak tercapai tadi yang sekali aja nggak apa-apa ya Dok ya. Prinsipnya gini ya Dok ya, kalau minum ini jadi happy, terus jadi tenang, jadi plong, ya masa nggak boleh? Kan begitu. Karena banyak juga loh penyakit itu karena stres. Iya, karena benar ini memang kopi, kalau kita minum kopi itu mencegah depresi juga. Exactly. Iya, jadi kalau sedih coba deh. Bikin happy ya Dok. Bener ya, kita lagi sedih. Coba, saya lagi kesel sekarang ngopi deh gitu. Saya lagi kesel ya Dok. Misalnya, bikin happy, apalagi kalau dibeliin Dok kopinya. Nah, kalau gratis jangan ditanya lagi. Ya kan? Nah Dok, ini kita juga akan membahas mengenai manfaat kopi bagi kesehatan. Salah satunya itu kopi membuat lebih bertenaga. Lebih semangat dong. Lebih semangat. Lebih semangat. Tadi kan saya bilang tadi penting bahwa kopi ini ada antioksidannya, ya, antioksidan, anti racun. Jadi memang berbagai macam penyakit bisa dicegah oleh minum kopi. Kalau Mbak Intan pasti juga merasa lebih semangat ya tadi ya. Iya banget. Kopi ya. Karena happy itu sendiri, jadi aku semangat banget menjalanin hari-harinya. Ini minum kopinya pagi, siang atau sore? Aku anytime sih, kapan aja bisa. Nggak harus bikin happy mematokan aja gitu ya? kapan aja. Tapi kalau bisa sebenarnya pagi sih, karena mau mulai hari minum kopi, terus aku jadi lebih semangat ke depannya dan juga hari-harinya jadi kayak lebih fresh gitu. Oke, nah selanjutnya ini Dok, ada yang bilang manfaat kopi adalah menurunkan risiko kematian. Ya, ini kan semuanya informasi ini adalah berdasarkan suatu studi penelitian. Jadi ada penelitian di Belanda itu meliputi 14.000 orang, dilihat selama 13 tahun. Kemudian dilihat nih faktor-faktornya apa. Oh, ternyata muncul nih bahwa orang-orang yang minum kopi itu resiko kematiannya lebih rendah dibandingkan orang yang tidak minum kopi. Itu contohnya. Tapi sekali lagi nih kadang-kadang teman kopi itu apa? Rokok. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi yang disalahin itu kan kopi teman-temannya dong Dok. Teman-temannya Dok. Berarti hati-hati mencari teman ya Dok ya. Kemudian juga karena kan kita kalau lagi ngopi ini kan santai, duduk leha-leha, udah gitu nggak mau bergerak. Nah, itu juga jadi salah. Jadi memang diingatkan bahwa kopi ini betul untuk kesehatan, tapi kalau minum kopi ini sambil santai-santai, setelah itu kita nggak mau bergerak, kemudian tadi misalnya juga artinya gula, tadi tambah susu, tambah gula, dan udah gitu pakai ngerokok, jadi masalah. Tidak ada kita mendapat manfaat. Jadi setelah ngopi kita lari, nah udah sehat. Tapi jangan siang-siang. Tapi jangan lari dari kenyataan ya Dok. Oh gitu. Lanjut, ya ada manfaat lagi Dok. Manfaat kopi bagi kesehatan adalah menurunkan berat badan. Intan langsung. Bener nggak tuh Dok? Nah ini dokter Maya nih kalau urusan berat badan nih, dokter Maya. Jadi begini, tadi yang cerita kopi dan rokok tuh ada yang lebih seru Dok. Jadi ada mitos yang bilang, aku ngerokok banyak tapi aku ngopi kok jadi nggak apa-apa. Rupanya itu di kalangan tentara itu beredar seperti itu kebetulan. Memang ada benernya, dikit banget. Jadi bahwa kalau kita merokok, metabolisme kopi menjadi lebih cepat. Karena kafeinnya Dok ya? Yes, bikin tapi metabolisme kan cepat. ya membuat hilangnya tuh lebih cepat, metabolisme dari kopinya jadi lebih cepat. Cuman kan nggak bisa begitu. Sekarang pertanyaannya pasien sering, kalau saya nggak ngerokok saya jadi makin gemuk, saya nggak ngopi saya jadi makin gemuk. Ya jelas kita pilih kopi. Kopi betul ya bahwa dia dapat mempercepat pembakaran lemak, metabolisnya di curb karena dia juga menaikkan adrenalin, dan di lemak sendiri memang dia membakar lemak. Jadi kalau kita lihat tuh mungkin perempuan ya kan suka ada yang selulit gitu loh. Nah kita kan tahu kan bahwa even kopi dipakai buat rubbing selulit, kopi dipakai di krim-krim selulit. Nah,
ya. Jadi memang ada efeknya untuk penurunan berat badan, tapi ya jangan yang plus-plus tadi kan. Jadi ini manfaat dari kafeinnya dok ya, yang bisa meningkatkan metabolisme sehingga membantu menurunkan berat badan. Oke. Selanjutnya manfaat kopi adalah, kopi merupakan sumber antioksidan. Saya bilang tadi itu bahwa dengan antioksidan, anti racun, berbagai macam penyakit bisa dicegah dengan kita minum kopi tersebut, ya kan. Tadi juga termasuk tadi yang saya bilang tadi beberapa kanker juga disebutkan bisa dicegah. Tapi sekali lagi mesti ingat jumlahnya ini yang penting, ya kan. Jumlahnya kadang-kadang informasi seperti ini ditelan bulat-bulat, udah gue ngopi nih, seharian ngopi jadi masalah nanti timbulnya, ya kan. Itu yang mesti harus diperhatikan. Artinya memang ini yang sehat, tapi kita mesti lihat bagaimana kita secara bijaksana mengkonsumsi kopi ini. Tentunya tanpa gula, tanpa ya kalau mau ini tanpa gula, katanya memang yang benar-benar itu ya tanpa gula katanya. Tapi boleh dong dok tambah gula dikit? Iya dikit. Dokter Haika ya warna-warni ya. Nah next lagi nih dok, ada manfaat kopi yaitu mencegah penyakit Parkinson. Seperti yang tadi disebutkan bahwa memang kan kopi ini tadi ya secara langsung ini berhubungan dengan neurotransmitter tadi bukan ada zat-zat tadi ya. Jadi akhirnya memang ini akan berpengaruh. Ini semua ini berdasarkan suatu penelitian ya, suatu studi. Sekali lagi tuh pada kelompok orang yang satu kena Parkinson, yang tidak ternyata dilihat ternyata ini faktor kopi sebagai salah satu unsur yang memang berpengaruh untuk mencegah terjadinya Parkinson. Jadi ini hasil-hasil penelitian atau studi-studi epidemiologi memang seperti itu menunjukkan demikian. Tapi Dr. Talin, saya penasaran nih, Dr. Maya, sebetulnya selain kafein, kandungan zat gizi apa lagi nih yang ada di dalam sebuah kopi? Ya, jadi tadi kan sudah disebutkan antioksidan yang gede. Jadi yang namanya chlorogenic acid. Jadi dia polifenol. Polifenol Nah, ya? polifenolnya, antioksidannya gede. Itulah kenapa dia tadi bisa untuk pencegahan penyakit kronis. Penyakit kronis yang beneran, bukan penyakit kronis yang lain yang nggak bener. Yang bener, jantung, stroke, ya pembuluh darah, Alzheimer tadi semua. Jadi chlorogenic acid-nya yang cukup banyak. Oke, nah ini ada lagi nih dok, kopi bisa menangkal diabetes. Seperti yang tadi disebutkan bahwa dia mempercepat pembakaran kalori, ya kan tadi. Tapi sekali lagi ini informasi seperti ini juga harus diikuti dengan artinya gaya hidup sehat yang lain gitu loh. Ya kan tadi tetap nih tadi ya udah susunya oke lah, susunya mungkin yang non fat ya dok ya. Jangan yang fatty, yang terlalu banyak lemaknya hingga meningkatkan kalorinya itu. Kemudian juga ya tadi tetap harus berolahraga. Jadi artinya ini memang informasi ini betul didapat dari berdasarkan studi tadi bahwa dibandingkan orang-orang yang memang mengkonsumsi kopi ternyata angka kejadian kencing manisnya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak minum kopi. Dok, jadi memang sifatnya prevention. Dok, kalau untuk mendapatkan manfaat kopi dalam menurunkan berat badan, nah sebaiknya minum kopi ini sebelum olahraga atau setelah olahraga? Nah, ini kita mesti hati-hati nih, karena sekarang begini, kopi itu juga diuresis ya, membuat buang air kecil. Kita jadi mesti hati-hati dulu. Kalau saya sih artinya mesti lihat dulu berapa lama kita olahraganya. Jangan sampai nanti ini kita pada saat ini merangsang kita buang air kecil, sedangkan kita berolahraga akan kurang cairan. Jadi mesti hati-hati. Olahraga kan pasti akan mengeluarkan keringat ya. Kalau bisa sih jangan diantara itulah. Apalagi nanti pada saat olahraga kita jantung berdebar-debar, minum kopi lagi berpengaruh. Kalau saya sih bilang dijarakin lah pagi, kemudian olahraga berapa lama silakan. Tapi itu tadi kita mesti mau lihat ada efek-efek dari kopi ini yang tadi misalnya dia tadi menyebabkan diuresis, buang air kecil jadi meningkat, dan juga efek dari kopi tadi misalnya bisa berpengaruh ke hal yang lain lagi tadi. Oke, supaya lebih dapat manfaatnya dok, silakan dulu diminum. Intan dulu silakan dulu diminum. Kita liatin aja ya. Iya, Mas Eka udah siap belum nih sama ini untuk penonton udah siap ya? Mas Eka ada tips nggak Mas Eka untuk menyajikan kopi supaya kita di rumah nih kalau menyajikan kopi lebih nikmat gitu? Jadi pertama biasanya sih harus dilihat tuh dari kapan kopi itu di roasting. Biasanya kopi-kopi yang fresh cenderung lebih mengeluarkan cita rasa lebih baik dibanding kopi yang sudah lama yang misalnya mungkin udah di atas 3 bulan atau 4 bulan. Kedua juga bisa jadi dari teknik seduh juga itu menentukan. Ada suhu-suhu tertentu ya? Iya, betul. Biasanya kopi itu yang salah tuh biasanya kopi ini diseduh dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi sehingga kafeinnya lebih banyak terekstrak. Sebenarnya kalau dia lebih rendah di suhu 90, dia sebenarnya cenderung lebih manis walaupun tetap ada rasa pahit di belakangnya. Jadi harusnya di suhu berapa? 85-90. 85 sampai untuk 90. Manual brewing ya. Untuk espresso biasanya di 90-95 derajat Celcius. Oke. Gitu.
begitu ternyata. Terakhir, tips dari Dokter Maya dan Dokter Ari, bagaimana untuk mendapatkan manfaat kopi bagi kesehatan? Ya, pertama ya saya sebutkan bahwa memang kopi ini bagus, artinya ini minuman sehat. Pertama itu saya bilang tadi, karena tadi manfaatnya banyak, antioksidan segala macam ya. Tapi sekali lagi, apabila kita mempunyai masalah kesehatan, tadi misalnya dalam keadaan akut, hipertensi, misalnya tekanan darah lagi tinggi, kemudian mahnya lagi kambuh, ya tentu kita tidak boleh mengkonsumsi kopi. Dan kemudian juga mesti ingat jumlahnya. Nah, jumlahnya. Kadang-kadang kita lagi sakit kepala, udah minum campuran obat sakit kepala, ternyata ada unsur kafeinnya. Di kopi ini kan ada kafeinnya, itu juga tadi. Jadi jangan sampai kita akhirnya mengkonsumsi kafein berlebih-lebihan. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mempunyai masalah kesehatan, sebaiknya memang kita harusnya berkonsultasi dengan dokter dulu. Tapi kalau tidak mempunyai masalah kesehatan, silakan tadi anjurannya tadi itu 2 sampai 3 cangkir, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya 1 cangkir pagi udah oke lah. Dok, saya boleh nggak sih ngasih pertanyaan terakhir nih? Kalau apa ya terakhir? Dok, kan tadi kalau untuk mendapatkan manfaat dari kopi itu sendiri, kita harus memperhatikan takaran dan jenis kopi yang kita minum. Ada nggak sih dok larangan misalnya kita minum kopi nggak boleh makan apa gitu dok? Kayak misalnya kita gabungkan misalnya apa ya, kita meminum minuman yang mengandung alkohol, kita nggak boleh makan durian gitu kan. Nah kalau kopi apa nih yang nggak boleh larangannya dok? Jadi sebetulnya gini, si kopi ini kan mengandung kafein. So kau harus tahu minuman-minuman lain yang mengandung kafein apa. Ada beberapa energy drink. Kita tahu kalau anak-anak lagi belajar ya, lagi mau ujian, itu biasanya berjejer, sudah. Nah di situ kamu mesti hitung berapa itu jumlahnya kafeinnya di situ. Dan of course kita harus mengerti sensitivitas kita di mana, yang saya bilang tadi, jin kita nih loh, jin kita ini sebetulnya kita termasuk slow metabolism or fast metabolism. Cari dulu teman-temannya, dan hati-hati obat ya. Ada beberapa obat yang juga mengandung kafein. Jadi jangan ditambah-tambah gitu kira-kira ya. Jelas Intan ya. Baik, terima kasih Dokter Ari, Dokter Maya, Mbak Intan dan Mas Eka, dan ini sangat bermanfaat sekali ya tentang kopi ya. Dan Dokter Arlin, setelah ini kita akan bahas apa nih dok? Kayaknya berkaitan dengan suka kencing ya. Iya, biasanya kalau habis minum kopi kita biasanya diuresis ya dok ya. Langsung supaya pipis terus, buang air kecil terus. Nah, kalau buang air kecil terus kadang-kadang ada yang suka nahan buang air kecil sehingga perasaannya jadi anyang-anyangan. Nah, kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di acara Ayo Hidup Sehat.